Dalam setiap perjalanan, kadang kita tidak hanya melewati ruang dan waktu, tapi juga batas yang tak kasat mata. Perjalanan ini bukan tentang tujuan, tapi tentang apa yang saya temui di antara realita dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ini bukan cerita horor buatan. Ini adalah kisah nyata yang saya alami sendiri. Beberapa waktu lalu, saya melakukan perjalanan dari Jawa Timur menuju Jawa Tengah. Tujuannya jelas, kembali secepat mungkin dari lokasi pengambilan konten. Saat itu hari sudah sore, dan saya bersama satu orang teman menyetir mobil lewat jalur alternatif yang kami yakini lebih cepat. GPS kami menunjukkan jalur yang tampak lancar, tapi sejak memasuki hutan semuanya mulai berubah. Aneh, jalan halus, mulus, bahkan lebih bagus daripada jalan utama. Tapi tidak ada satupun kendaraan lain. Hening, terlalu hening. Beberapa kilometer kemudian, kami mulai melihat rumah-rumah. Tapi ada yang ganjil. Rumah-rumah itu seperti mati. Tak ada suara, tak ada cahaya, tak ada aktivitas. Bahkan udara di dalam mobil pun terasa berbeda. Saat itu saya ingat pesan kakek. Kalau kau masuk hutan atau tempat asing yang angker, jangan pernah menoleh ke belakang. Kami melanjutkan perjalanan dengan perasaan tak nyaman. Jalan mulai rusak. Batu-batu besar, lumpur, dan lubang memaksa kami memperlambat drastis. Tapi tidak ada titik balik. Satu-satunya pilihan adalah terus maju. Kami memutuskan berhenti sejenak. Saya turun dari mobil. Suasana makin aneh. Di sekitar kami ternyata ada makam, bukan sembarang makam. Batu nisan kuno berbentuk segitiga, berdiri di atas ilalang. Tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia, tidak ada suara burung, jangkrik pun tidak terdengar. Kami berdua sepakat tidak menyentuh apapun, bahkan tidak mengambil gambar. Takut kalau ini bukan tempat biasa, takut kalau kami tidak bisa keluar. Kami teruskan perjalanan, walau pelan. Lalu, entah dari mana, di ujung jalan muncul kerumunan orang. Mobil kami bersih, padahal jalan berlumpur dan berdebu. Mereka tidak terlihat asing, tapi juga tidak sepenuhnya wajar. Rasanya seperti kembali ke dunia nyata. Tapi ada bagian dari diri saya yang masih ragu. Tadi kami lewat mana? Saya turun dan bertanya pada salah satu dari mereka dengan ramah. Mereka menunjukkan jalan keluar. Tapi rute yang kami lewati saat kembali terasa berbeda. Padahal itu satu-satunya jalan. Rumah-rumah yang kami lihat sebelumnya tidak ada makam, tidak ada jalan rusak, hanya aspal biasa dan langit senja. Saya masih menyimpan rekam perjalanan itu, tapi tidak ada bukti kuat soal desa mati atau makam segitiga itu. Apakah saya dan teman saya masuk ke dimensi lain, atau hanya tersesat di tempat yang memang sudah lama ditinggalkan manusia? Satu hal yang pasti, sejak kejadian itu saya makin yakin
bahwa Indonesia punya banyak tempat yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Dan kalau kalian pernah mengalami hal serupa, kalian tidak sendirian. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di tayangan-tayangan berikutnya. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi tayangan-tayangan terbaru kami, dan like, komen, subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.